Anak-anak kelas anak-anak kelas 12 IPA 1, semangat pagi. Ketemu lagi pada pagi hari ini kita belajar fisika. Nah, tentunya dengan segala puji bagi Allah atas perkenannya kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan di dalam menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, saya lihat bahwa pagi hari ini, mulai dari kemarin, Jakarta, Bekasi diguyur dengan hujan dan bahkan menimbulkan beberapa tempat terjadi banjir. Namun demikian tidak mengurangi dan tidak menyurutkan semangat dan langkah kita untuk menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, marilah pertemuan pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya mau ngecek dulu, kira-kira monitor suara saya bisa ditangkap enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Oke. Pak. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, kalau gitu bisa ditangkap, saya bisa melanjutkan bahwa tadi sudah saya kirim ke grup itu soal-soal UTBK khusus listrik dan magnet. Listrik dan magnet. Mudah-mudahan kalian bisa untuk mengerjakan soal. Saya kasih waktu sekitar ya paling tidak 5 menit. 5 menit baca soalnya itu dari 10 nomor. Dari 10 nomor silakan kalian baca soalnya, nanti baru kita kerjakan sama-sama. Silakan.
12 IPA 1. Hari ini bahasan kita tentang listrik magnet. Di dalam soal-soal UTBK yang telah berlangsung pada tahun 2019, tahun 2020, bahwa listrik statis kebanyakan yang keluar adalah kapasitor. Kemudian listrik dinamis yang keluar adalah rangkaian tertutup. Dan untuk magnet yang keluar adalah gaya magnet yang biasa kalian dapatkan disebut sebagai gaya Lorentz. Nah, baiklah anak-anak sekalian, lihat ke monitor kalian. Tentang kapasitor, yang pertama adalah kapasitas. Ini saya tuliskan ada dua rumus. Yang kiri ini adalah kapasitor secara umum, yang kanan ini adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar. Bedanya di mana? Kalau kapasitas secara umum, nilai C-nya ini tetap. Berarti kalau nilainya tetap, maka muatan dan potensialnya ini berubah. Ini berubah. Hati-hati ya, bahwa kapasitor secara umum kapasitasnya tetap, tapi muatan dan potensialnya berubah. Berarti apa? Kalau muatan naik, potensial naik. Kalau muatan turun, potensial turun. Nah, di dalam kapasitor keping sejajar, ini kapasitasnya mengalami perubahan. Ini berubah. Tergantung pada apa saja. Yang pertama tergantung pada konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik. Atau permitivitas relatif. Kemudian A ini adalah luas keping. Luas keping. Luas keping. Dan D adalah jarak antar keping. Jarak antar keping. Antar keping. Kemudian di dalam rangkaian kapasitor secara garis besar, dibedakan dalam dua hal. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri, 1/C seri, sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Di dalam rangkaian seri, kapasitor yang pertama dan kapasitor yang kedua, ini memiliki jumlah muatan yang sama. Saya tuliskan bahwa Q1 sama dengan Q2. Tetapi potensialnya, potensial totalnya, sama dengan potensial pada kapasitor 1 ditambah potensial pada kapasitor yang kedua. Sedangkan di dalam rangkaian paralel, bahwa C totalnya sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Lalu kalau rangkaian itu paralel, berarti memiliki beda potensial yang sama. Beda potensial sama, dan jumlah muatan total sama dengan muatan pada kapasitor pertama ditambah muatan pada kapasitor yang kedua. Energi itu nilainya sama dengan apa? Pada waktu kalian belajar listrik statis, bahwa energi adalah muatan kali beda potensial. Cuma di dalam kapasitor, bahwa muatan yang dimaksudkan adalah muatan rata-rata. Muatan rata-rata itu sama dengan muatan awal tambah muatan akhir bagi 2. Kapasitor awal itu belum punya muatan, maka Q awalnya adalah 0. Lalu Q akhir sama dengan Q, kemudian setelah dijumlah bagi 2. Maka nilainya ya, untuk energi yang tersimpan pada kapasitor sama dengan setengah Q kalikan V. Kalau nanti C-nya saya ganti dengan Q per V, C-nya saya ganti, Q-nya saya ganti C kali V, maka muatan energinya sama dengan setengah C kalikan V kuadrat.
Sebaliknya, kalau V-nya saya ganti dengan Q per C, maka energinya sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kembali pada pengertian fungsi daripada kapasitor, ini adalah untuk menyimpan energi atau menyimpan muatan. Ini fungsinya menyimpan energi atau muatan. Ini menyimpan energi atau muatan listrik. Ini kapasitor kalian dapatkan waktu di kelas 12 kan ya? Kelas 12, sehingga menurut saya yakin kalian sudah tidak terlalu asing karena rumusnya masih hangat. Saya minta Firza. Firza, tolong bacakan soal nomor 1, Firza. Bentar, Pak. Ya. Dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Saya tulis identik C1 sama dengan C, C2 sama dengan C, dirangkai paralel. Terus? Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu sebesar W. W total sama dengan W, terus? Muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor itu adalah muatan Q. Oke, berarti ini tiap kapasitor Q1 sama dengan Q, Q2 sama dengan Q. Terus apa? Berapakah kapasitansi tiap kapasitor itu? Tiap kapasitor itu. Firja, kalau paralel berarti C-nya berapa, Firja? C paralelnya berapa? C1 tambah C2, 2C. Oke, C paralel sama dengan C1 tambah C2. Berarti sama dengan C 2C. tambah C sama dengan 2C. Kemudian muatan totalnya berapa, Firja? 2Q juga. 2Q juga. Nah, ingat bahwa yang namanya W itu kan sama dengan setengah kalikan Q kuadrat per C. Q kuadrat per C. Maka Firja, bahwa Q kuadrat, nah ini kalau kita jumlahkan Q kuadrat, ini kan sama dengan 2Q. Oleh karena itu, ini sama dengan setengah kalikan 2Q dikuadratkan per C. Per C. C-nya adalah 2C. 2C. Saya minta tolong Firza, ini menjadi 1/4C yang di bawah, yang di atas berapa, Firza? 4Q kuadrat. Oke, 4Q kuadrat. 4Q kuadrat. Ini 4-nya bisa dicoret enggak, Firza? Bisa kan ya? Oke. Berarti boleh ditulis bahwa W sama dengan apa, Firza? Q kuadrat. Atau C-nya sama dengan Q kuadrat per W. Betul kan, Firza ya? Ini kan ya? Nah, iya, Pak. nggak sulit kan? Nggak sulit. Nggak. Ini soal UTBK. Nah, ini hasilnya. Yang mana, Firza? Jawaban C sama dengan Q kuadrat per W. A, B, C, D, E. D. Yang D. Oke. Jadi ini jawabnya adalah D. Nomor 2, saya minta Akbar. Akbar, tolong baca nomor 2, Akbar. Kapasitor dua bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor pejal dengan jari-jari
A Oke. dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga B. Oke, terus Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan AB per K dalam kurung B min A. sekarang Jika pada kapasitor itu bentar. disimpan. Bar, aku tak nulis, Bar. Coba Bar, ulangi lagi, Bar, kamu bacanya, Bar. Dari mana, Pak? Mulai dari awal, Bar. Kapasitor dua bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah konduktor pejal dengan jari-jari A Jari-jari A, terus ya, dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga jari-jari B. B. Oke, terus Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan A kali B per K A dalam kali kurung B B. min A. Ini K kali B min A gini ya, Bar ya. Oke, terus Iya, Pak. Jika terus pada kapasitor itu disimpan muatan Q, sama dengan muatan Q, energi apalagi yang tersimpan sebesar W, W energinya, jari-jari bola konduktor luar adalah B-nya berapa? Oke. Yuk, Bar, sama-sama, Bar. Tadi dari nomor 1, kita punya rumus energi yang tersimpan pada kapasitor, W sama dengan apa, Bar? Ini, Bar. Sama setengah dengan Q kuadrat per C. setengah Q kuadrat per C. C-nya kita masukkan di sini, Bar. Berarti sama dengan setengah kalikan Q kuadrat, ini diganti A kali B dibagi K kali B min A. Terus bisa kita pindah, Akbar. Bisa kita pindah bahwa yang ini jadi naik ke atas. Maka menjadi apa, Akbar? Sama dengan K kali B min A kali Q kuadrat dibagi per 2AB. 2AB. Yuk, Bar, kita kalikan ke dalam, Bar. Berapa? KB min KA. KB Q kuadrat min KA Q kuadrat dibagi 2AB. Kalikan ke silang berapa? 2AB kali W sama dengan apa, Bar? KB Q kuadrat min KA Q kuadrat. KB Q kuadrat min KA Q kuadrat. Bar, sekarang kita kumpulkan, Bar. Yang ada B-nya kita kumpulkan. Kita kumpulkan, berarti apa, Bar, itu, Bar? 2 AB W dikurang 2 AW. Kalau saya tukar tempatnya, Mbak, yang tanda minnya ini saya pindah ke, maaf, ini kita pindah ke kiri aja nih. Ini pindah ke kiri, jadi KA Q kuadrat, KA Q kuadrat, KA kali Q kuadrat sama dengan K kali Q kuadrat min 2AW. AW. Lalu ini saya keluarkan B-nya. Boleh kan, Bar, ya? Boleh, Pak. Boleh. Nah, sekarang B-nya sama dengan apa, Bar? B sama dengan KA Q kuadrat. KA Q kuadrat dibagi apa? K kuadrat min 2AW. Kuadrat min 2AW. Coba, Akbar, ada nggak jawabannya di situ, Bar? Mana, Bar, jawabannya, Bar? Yang B, Pak. Yang B. Oke, sebentar saya lihat. KQ kuadrat 2WA. 2WA. Betul. Jadi yang B ya, Bar, ya? Iya, Pak. Ya. Berarti ini apa, Bar? Ini fisika apa matematik, Bar? Larinya udah ke matematis kan ya? Nah, ke matematis. Oke. Jawabnya adalah yang B.
Saya minta tolong Fauzan nomor 3 bacakan Fauzan. Kapasitor dengan kapasitansi Hmm. 10 pangkat min 5 Faraday. Nah, ini nomor 3. Anggap aja sih 1, Mbak. Zan. Itu 10 pangkat min berapa, Fauzan? Min 5, Pak. Faraday. Ini dianggap C1, depannya ada angka 1, Fauzan. Terus. Dimuati pada beda potensial 500 volt. Ini V1 500 volt. Iya. Terus. Setelah terisi penuh, kedua ujung kapasitor ini lalu dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor kedua dengan kapasitansi 4 kali 10 pangkat min 5 Faraday. 5 farad. Terus. Yang tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan, Q sama dengan 0, maka potensialnya juga sama dengan 0, Fauzan. Iya, Pak. Nah, terus energi yang tersimpan pada kedua kapasitor ini adalah ini ada. Kalau ini ada kapasitor begini, anggap saja ini ada muatan negatif, ini ada muatan positif. Lalu dihubungkan gini, Pak Fauzan. Ini negatif, ini muatannya ya, positif. Ini berarti dinamakan rangkaian paralel, Fauzan. Paralel ya, Jan ya? Oke. Nah, sekarang kalau rangkaian paralel, berarti Q totalnya tadi dari yang kita tuliskan, bahwa Q total sama dengan Q1, Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Ini adalah C1 kali V1 ditambah C2 kali V2. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 kalikan 500 ditambah 0. Berarti nilainya adalah 500 kali 10 pangkat min 5. Kolom. Kemudian C totalnya. Kalau paralel berarti ini sama dengan C1 ditambah dengan C2. Berapa, Fauzan? Kalau ditambah. Tambahkan berapa, Fauzan? Berapa, Fauzan? 5, oke. 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Lalu energinya berarti Fauzan gunakan rumus yang kayak tadi. Setengah kali Q kuadrat per C. Nah, sama dengan setengah. Q kuadrat ini dikuadratkan, Fauzan. Sama dengan 500 kali 10 pangkat min 5 dikuadratkan. Lalu C-nya adalah yang ini. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Yuk, Fauzan, berapa ini sama dengan? Ini kan yang atas 500 kuadrat, berarti 25, nolnya ada 4, kemudian 10 pangkat min 5 kuadrat, itu artinya 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Terus ini 2 kali 5 adalah 10, ini 10 pangkat min 5. Fauzan, ini kita coret saja ini 10 pangkat min 5-nya. Kemudian ini kita coret. Yuk, Fauzan, kalau 25.000 kali 10 pangkat min 5 itu berapa, Fauzan? Berapa, Fauzan? Enggak, kalau Fauzan bingung, enggak usah dihitung, Fauzan. 0,25 ya, Pak? Munculnya angka 25 kan? Betul nggak? Iya. Ya udah, kamu cari yang angkanya 25, Fauzan. Mana itu 25? Ada berapa yang angkanya 25?
Yang E, Pak. Oke. Cuman satu kan, nggak ada yang lain kan? Nah, Iya. oke. Jadi kalau ngitung bingung gitu aja Pak Ujan. Set. Pak, tahu dia paralel tuh dari mana, Pak? Coba baca dari awal coba. Baca di awal, dari awal kamu baca. Kapasitor dengan kapasitansi 10 pangkat min 5 dimuati pada beda potensial 500 volt. Terus. Setelah terisi penuh, kedua ujung kapasitor ini lalu dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor kedua dengan kapasitansi 4 kali 10 pangkat min 5. Ujung-ujung kedua. Berarti ini ujung-ujungnya gini, Pak Ujan. Ini muatan positif, ini negatif. Itu maksudnya ujung-ujung gitu loh. Oh iya, iya. Bisa ya? Oke. Pak. Ya. Itu lalu Pak, bentar Pak. Ya. Ada Pak. Nah, oke. Presentasi itu kan katanya ada apa buat orang tua murid. Oh, minggu depannya. Ada Pak Wahyu ya? Iya, ada. Kemudian Lancar. rangkaian listrik. Bahwa kalau rangkaian seri hambatannya sama dengan R1 ditambah dengan R2. Sedangkan kalau rangkaian paralel, sepor R paralel sama dengan sepor R1 ditambah dengan sepor R2. Kemudian apa? Dalam rangkaian seri yang sama adalah kuat arus, I1 sama dengan I2. Dalam rangkaian paralel yang sama, V1 sama dengan V2. Kemudian apa? Di dalam rangkaian seri, bahwa V total atau V seri sama dengan V1 ditambah dengan V2. Kalau dalam rangkaian paralel, bahwa I paralel itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Lalu di dalam rangkaian yang sederhana, artinya dalam rangkaian itu ada baterai dengan GGL sama dengan E, hambatan dalam adalah R, dihubungkan dengan hambatan luar yang nilainya sama dengan R besar, Baterai ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Arus listrik dalam baterai itu dari negatif ke positif, sedangkan di luar baterai keluar dari positif menuju negatif. Nah, ingat bahwasannya bahwa GGL sama dengan
arus kalikan hambatan luar ditambah hambatan dalam. Lalu tegangan jepit atau V itu sama dengan I kalikan hambatan luar. Ini menurut hukum Ohm bahwa beda potensial dalam suatu hambatan sama dengan arus kalikan hambatannya. Saya minta tolong sekarang yang baca adalah Adip. Dip baca nomor 4, Dip. Adip, mana Adip? Belum nyaut. Oh ya Pak, maaf Pak. Mana? Ayo Dip. Dua buah sumber tegangan. Dua buah hambatan identik. Dua Dan buah hambatan identik. Itu ada di sini ya Dip ya. Ini namanya R. Ini juga sama identik. Berarti ini sama dengan R juga. Terus Dip. Dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Seperti pada gambar A. Ampermeternya ada di sini ya Dip ya? Mana? Benar. Di sini, betul. Benar. Ampermeternya ya di situ. Ampermeter di situ. Oke. Terus Dip. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar. Tegangannya dapat diubah-ubah, sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Ini yang namanya bisa diubah-ubah adalah tegangan variabel. Itu ada tanda panahnya, Dip ya. Ya. Oke, terus. Ditunjukkan oleh gambar B. Jika besar tegangan sumber E1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah. Oke. Ini yang kanan itu, yang ke atas adalah arus, yang mendatar itu GGL 1. Ini GGL 1 ya, Dip ya? Betul. Maaf, ini angka berapa, Dip? Itu angka ya 5 sampai 10. I-nya. I-nya 5 sampai 10. 5 sampai 10. Ini yang ke kanan angka berapa, Dip? 0, berapa nih? 0,5. 5 sampai 3. 3 sampai 1 nih. 3,0. 3 ya udah. 3,0. Di 3,0. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada tiap hambatan. Adip, gunakan rumus ini, Dip. Bahwa GGL sama dengan arus kalikan hambatan luar ditambah hambatan dalam. Nah, di sini tidak ada hambatan dalam, maka R kecilnya ini 0. Nah, R luarnya ini sebenarnya kan R paralel. Kalau ini R paralelnya berapa, Dip? Per R minus per R. R per 2. 2 per R dibalik menjadi R per 2, gitu kan ya? Oke. Lalu yang ini itu adalah GGL 1 ditambah dengan GGL 2. Sama dengan I kalikan R per 2. R per 2. Kita masukkan. Yang pertama GGL 1-nya ini kita masukkan angka 0,5. Masukkan 0,5 plus GGL 2
sama dengan arusnya pada waktu 0,5 ini angka 5. Angka 5. Kali R per 2. Nah, kemudian kita masukkan pada waktu GGL satunya 3, masukkan ke sini 3 plus GGL 2. Pada waktu GGL 13, ini arusnya sama dengan 10. Berarti 10 kalikan R per 2. Coba Adip, saya minta tolong. Ini kalau dikurangi menjadi berapa, Adip? Yang satunya min ini ya. Ya, ini kan hilang, Adip ya. Berarti ini sama dengan 0,5 kurangi 3 itu kan min 2,5 ya, Dip ya. Oke. Sekarang kalau 5 dikurangi 10 berapa, Dip? Min 5 ya. Min 5 kali R per 2. Ya. Min 5 kali R per 2. Ini min bisa dihilangkan, Adip? Bisa. Oke. Nah, sekarang berarti ini kan 2,5 sama dengan 2,5 kali R, maka R-nya ketemu 1 ohm. Itu R-nya. Itu R-nya 1 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah arus yang melalui tiap-tiap cabang. Untuk arus yang terbaca pada amperemeter terhadap gambar B, jika besar tegangan E1 sama dengan 0, arus yang melalui pada tiap hambatan berapa? Arus yang melalui pada tiap hambatan berapa? Oke. Kalau sekarang itu 0, kalau itu sekarang 0, berarti yang ini kan tinggal GGL 2. Tinggal GGL 2. Arus yang melalui tiap hambatan sama dengan berapa? Ini GGL 2. Coba sekarang Adip lakukan. Berapa nilainya GGL 2, Adip? GGL 2-nya berapa, Adip? Ke sini, Dip. Ke sini. Seret. Ya. Berarti itu kan ada GGL 1 tambah GGL 2 sama dengan I-nya kali R per 2. Jadi GGL ini masukkan 0. Ini masukkan 0 ditambah GGL 2. GGL 2. Arusnya tadi berapa, Dip? Ini, Dip? 5 ya, Dip ya? Betul. Betul. Itu adalah arusnya 5, lalu R-nya ini diganti 1. 1 per 2. Maka GGL 2 sama dengan berapa, Dip? Berapa? 2,5. 2,5 volt. Nah, kalau 2,5 volt, ini saya kasih nama tegangan ini adalah tegangan AB.
ini A, ini B. Sekarang bahwa VAB sama dengan, ini anggap saja I1, yang ini adalah I2. Sama dengan I1 kalikan R, I1 kalikan R. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, VAB ini sama saja dengan GGL2. GGL2 sama dengan I1 kalikan R. GGL2 ini masukkan 2,5. Kemudian ini adalah ganti I1, lalu R-nya sama dengan 1. Berapa kalau gitu I1-nya? Adip 2,5. Itu tuh mau nanya Pak, kok VAB sama dengan ini Pak? GGL 2. VAB sama dengan, kan ini A, ini B ya Dip ya? Ini A, ini B. Saya mau tanya, kalau ini misalkan saya ganti C, ini D, coba Adip saya mau nanya. Ini AB dengan CD rangkaiannya apa, Adip? Paralel. Paralel. Kalau paralel, tegangan ini dengan tegangan ini sama nggak? Tegangan Paralel. AB, tegangan CD sama nggak kalau paralel? Beda. Hah, sama nggak? Kalau paralel tegangan sama tadi. Paralel V-nya itu sama. V-nya sama ya, Dip ya? Ya. Betul. Oke. Kalau V-nya sama berarti tegangan CD sama dengan tegangan AB sama dengan GGL, Dip, karena di sini nggak ada hambatan. Ini nggak ada hambatan. Ya? Oke. Bisa ya? Oke. Berarti 2,5 miliampere. Itu GGL satunya ada 2, Pak. GGL satunya Yang 0,5 sama 3 itu apa, Pak? oh, kan ini GGL 1 itu nilainya kan berubah-ubah. Oh ya. Nah, maka dimasukkan pada persamaan pertama masukkan 0,5. Nah, 0,5 ini arusnya berapa? 5. Masukkan sini 5. Paham? Nah, dari sini, dari grafik sini, ini ada GGL 1 juga karena nilainya 3 GGL-nya, tapi arusnya adalah 10. Nah, ini yang dikatakan GGL 1 adalah variabel. Artinya nilainya bisa berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya dari mana? Dari data grafik. Oh, ini GGL pertama. Yang pertama. 3 ini adalah GGL kedua, GGL pertama yang kedua. Kalau ini arusnya yang pertama tadi, ini adalah arusnya yang kedua. Oke, bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Ya. Berarti itu R-nya itu R total, Pak? Iya, R-nya R total. Jawabannya 2,5, Pak. Jawabannya 2,5. Bentar, saya tak baca soalnya dulu. Baca soalnya ini, saya baca soalnya. Dia sebutkan pada gambar. Jika bisa tegangan sumber GGL 1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan. Sebentar. Ini arus yang mengalir pada tiap hambatan. Sebentar. Ini arus yang mengalir pada tiap hambatan. Dinolkan dulu. Bentar, saya lihat ke soalnya lagi. Oh iya. Sebentar. Saya ada yang terselip. Dinolkan dulu, ini baru ketemu. Sebentar.
2,5 volt, ketemu GGL2-nya. Coba masukkan ke sini lagi, masukkan ke sini lagi. Berarti apa itu? Saya taruh sini ya. Saya taruh sini. Kalau saya menggunakan GGL 1 0,5, GGL 2-nya adalah 2,5. Lalu arusnya kok bentar, saya agak bingung dulu sebentar. Saya tak nyari GGL 2-nya. Sebentar. Oke. Saya masuk salah di sini, salah saya. Coba lihat ke sini, GGL 1-nya berapa nih, Dip? Dip, ini GGL 1-nya berapa, Dip? 0,5. 0,5. Saya masukkan ke sini. Saya salah masuk di sini, belum 0 dulu. Ini adalah 0,5 ditambah GGL 2. Kemudian arusnya tadi sama dengan arusnya 5 ya, Dip ya. Betul ya? 5, arusnya 5, hambatannya adalah 1, ini 2. Berarti GGL 2 sama dengan berapa, Dip? Berarti 2 ya. Oke. Nah, keliru saya di sini tadi. Saya harusnya belum masuk dulu. Ini ketemu 2 volt. Ketemu 2 volt. Nah, sekarang saya baru masuk lagi bahwa GGL 1 ditambah GGL 2 sama dengan I kali R per 2. Ini balik lagi. Ini masukkan 0, Dip. Ini 0. Lalu ini yang ini tadi masukkan ke sini 2. Ini masukkan 2, GGL 2-nya. Set. Nah, berarti sama dengan I kali, ini sama dengan I kali R. Nah, ini nanti jadi kan I kali R. Karena ini nanti, maaf, ini sama dengan VAB. Ini sama dengan VAB. Sama dengan VAB. VAB berarti ini sama dengan I kali R-nya adalah I1 kalikan AB, ini R-nya sama dengan R. Tadi R-nya ketemu 1. Nah, ini akan didapatkan I1 sama dengan 2/1. 2/1 itu berapa, Dip? 2. 2. Sama dengan 2. Tapi karena satuan miliampere, maka ini hasilnya 2 miliampere. Nah, saya salah masuk tadi. Salah masuk yang ini tadi. Harusnya belum masuk 0. Tapi masih masuk 0,5. Nanti akan ketemu GGL 2-nya 2 volt. Oke. Oke ya. Nah, setelah dinolkan, ini dinolkan GGL 1-nya 0, maka ini menjadi GGL 2. Karena ini nggak ada, kalau ini nggak ada, tersisa adalah GGL 2. Tersisa GGL 2. Maka GGL 2
itu nanti sama dengan VAB. Sama dengan I1 kalikan R. Atau boleh pakai yang kanan. Atau boleh bawa GGL1 tambah GGL2 sama dengan VCD. VCD. Berarti ini masukkan 0 ditambah 2 sama dengan I2 kalikan R yang kanan. Maka ini 2 sama dengan I2 kali 1. Berarti I2-nya juga akan ketemu 2 miliampere. Sama. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang masih ragu silakan tanya, yang masih bingung. Yang masih bingung silakan tanya. Akbar bingung nggak, Akbar? Enggak, Pak. Nggak. Fauzan bingung nggak? Fauzan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi tadi saya kilafnya ini langsung masuk 0, padahal enggak. Masuk dulu, baru nanti akan ketemu GGL2. Berarti ngambilnya dari persamaan ini. Pak, kalau pakai ini boleh nggak? Coba kita cek pakai ini. Ini pakai yang ini, coba kita cek. Coba masukkan. Adip, coba masukkan ke sini, Dip. Masukkan ke sini, Dip. 3 ditambah GGL2 sama dengan 10 kali R-nya 1 per 2. Maka GGL2 10 bagi 2 adalah 5, kurangi 3 sama dengan 2 volt. Sama ya, Dip ya? Sama ya, sama. Jadi kita masuk ke sini boleh, ke sini boleh, nggak apa-apa. Saya minta Gilang. Gilang nomor 5, Gilang. Yuk, Gilang. Mana Gilang kok tidak muncul? Kemal. Kemal. Ya, Pak. Oke, Kemal, ayo baca Kemal. Soal nomor 5, Kemal. Nomor 5. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Nilai sumber tegangan epsilon 1 dapat diubah-ubah, sedangkan nilai sumber tegangan epsilon 2 tetap. Tetap, oke. Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap guncangan epsilon 1 ditunjukkan oleh gambar B. Oke, gambar B. Ketika ini bacanya gimana ini? Ketika GGL1 diatur ketika GGL1 diatur sama GGL2. GGL2, beda potensial antara titik B dan titik E adalah? Oke. AB ini B, ini C ya? Betul?
di gambarnya kurang jelas kayaknya iya deh, Pak. Ini D, ini E. Yang ditanyakan beda potensial B dan E. B dan E ini, B dan E. Yang ditanyakan adalah BE. Sebenarnya sama dengan yang nomor 4 Gilang, cuma ininya berlawanan Gilang ini. Gilang, berlawanan, maka munculnya jadi apa Gilang? Ini kan rumusnya kayak tadi, bahwa GGL sama dengan I kalikan R tambah R kecil. Nah ini R totalnya atau R paralelnya itu sama dengan R paralelnya sama dengan berapa Gilang? R paralelnya Kemal sama dengan R per 2 ya Kemal ya. Betul? Ya, Pak. Oke. Yang ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Nah, cuma Kemal jangan salah Kemal. Ini menjadi GGL1 karena berlawanan, ini menjadi kurangi GGL2 Kemal. Sama dengan I kali R per 2. Coba Kemal saya mau tanya, GGL1 ini nilainya berapa Kemal? GGL1 aduh berapa sih ini? Nggak kelihatan tulisan. 0,5. Ini Iya, 0,5. 0,5. 0,5 kurangi GGL2. Nah, pada waktu 0,5 ini arusnya sama dengan 0 Kemal. Ya. Sama dengan 0. Berarti 0 kali R per 2 kali R per 2. Oke, kalau gitu Kemal tahu GGL2 berapa Kemal? 10 ya. 10 ya nih. Enggak, GGL2 ini. Kan ini bilangan kali berapapun 0. Ya. Bilangan kali berapapun 0. Maka didapatkan sama dengan berapa Kemal? Sama dengan berapa Kemal? Ini pindah. Berarti 0,5 volt. Betul nggak Kemal? Ya, Pak. Kan ini 0 gini Kemal kan? Ini 0. Ini pindah ke kanan jadi GGL2 sama dengan 0,5. Ya. Oke, benar ya. Oke. Sekarang Kemal saya mau tanya. GGL2-nya sama dengan 0,5 volt. 0,5 volt. Nah, kalau GGL1 sama dengan 2 kali. GGL1 sama dengan 2 kali. Maaf Kemal, ini angkanya di sini. Ini angka berapa Kemal di sini? Di situ 10, Pak. Ya, 10. Ya, 10. Oke, 10. Nah, kalau gitu Kemal tolong masukkan bahwa GGL1 tambah GGL2, maaf ini jadi kurang GGL2. Nah, sama dengan berapa Kemal? Ini arusnya berapa ini? Ini GGL1-nya kan nanti sama dengan 3 Kemal ya? Sama dengan 3. Kalau gitu kita ganti aja langsung nih Kemal. Ini ganti 3, ini ganti 3, kurangi GGL2 sama dengan I-nya berapa Kemal? I-nya berapa Kemal? 10 Pak. 10 kali R per 2 kali R per 2. Kalau misalkan kita kurangi lagi kayak tadi, ini kita kurangi lagi, akan ketemu R-nya berapa Kemal? Bentar, yang Pak. tadi tuh, akan ketemu kayak tadi. Kurangi. Set. Ya, hitung dulu Pak, bentar. Ya silakan. Pak, sebenarnya tuh E1 kurang GGL1 kurang GGL2 tuh rumus kayak gimana sih, Pak? Gini, kan sebenarnya GGL kalau bentuknya negatif, positif,
ketemu negatif positif, ini negatif positif, negatif positif, ini GGL totalnya sama dengan E1 ditambah dengan E2. Tapi kalau bentuknya begini, negatif positif, positif negatif, ini E totalnya sama dengan E1 kurangi E2. Karena berlawanan ini kutubnya. Beda kan? Beda nggak nih? Iya, Pak. Beda. Kalau ini dijumlah, kalau ini dikurangi. Paham? Iya, Pak. Oke, silakan teruskan dulu. Nol koma lima ini. Oke, R-nya ketemu 0,5 ya Kemal ya? Ya, Pak. Oke. Berarti ini kan kalau dikurangi min 2,5 sama dengan min 5R. Itu R-nya ketemu 0,5, betul? 0,5 ohm. Gitu ya Kemal ya? Oke. Ya, Pak. Bagus kamu Kemal. Sekarang Kemal saya minta tolong Kemal ini GGL satunya diganti 2 kali GGL 2 Kemal. Itu kan GGL 1 itu kan dikatakan GGL 1 sama dengan 2 kali GGL 2 ya Kemal ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang Kemal ganti ini berarti ini 2 GGL 2, ini GGL 2 sama dengan I kali R per 2. Nanti akan ketemu R-nya Kemal ganti dengan 0,5. Itu akan ketemu I-nya. GGL 1 kurangi GGL 2 sama dengan I kali R per 2. Minus 1,5, Pak. Nah, ini GGL. Ini kan 2 kali GGL 2 Kemal, betul ya? Ya, Pak. Kurangi GGL 2 sama dengan I kali R per 2. Ini tinggal berapa Kemal? GGL 2. GGL 2 iya, kan? iya, salah. Salah hitung saya. Oke. Jadi 2,5, Pak. Oke. Berarti ini I1, ini R-nya tadi 0,5 ya Kemal ya? Ya, Pak. Oke. Per 2. Terus GGL 2-nya ganti ini Kemal. 0,5. Oh. Dua. 1. Dua, Pak. Ketemu 2. Iya. Oke. Ketemu 2.
Berarti ini masukkan. Nah, sekarang itu yang ditanyakan arus mana Kemal? Sebentar, arus mana Kemal? Yang ditanya beda Arus. potensial B dan E, Pak. Beda potensial B dan E. Oh, ya. Saya mau tanya Kemal, kalau BE dengan ini ke sini sama enggak, Kemal? Ini loh, VBE itu kan sama saja GGL1 kurang GGL2, Kemal ya. Oh, berarti nyarinya nggak usah pakai ini, Kemal. Sorry. Ini diganti V. Nah, ini sama dengan VBE, Kemal. Udah, VBE. Oh. Iya, saya yang salah. Jadi jawabannya mana, Kemal? Yang 0,5 ya, Pak? Oke. Yang B berarti ya, Pak? Oke, yang B. Nah, udah. Saya tadi nggak baca pertanyaannya. Oh, BE. Kalau VBE ya berarti sama dengan ini. GGL totalnya, Kemal. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya. Tolong dicamkan baik-baik. Masih bingung nggak GGL total sama dengan E1 tambah E2 dengan E1 kurangi E2? Bingung nggak? Ayo, nggak ngerti, ngomong aja. Kenapa? Tolong. Nggak usah, jujur. Gimana? Tinggal lihat ini aja, Pak, yang lambangnya itu kan plus minus ya kan. Oh, gitu. Nah, kalau seperti ini, lihat ini nih. Ini min plus. Kalau gini ditambah atau dikurangi? Ditambah. Bisa ya? Oke. Sekarang kalau ini adalah plus min plus. Diapain? Dikurangi. Kurangi kan ya? Iya, Pak. Oke, itu. Tolong ini tanda ini yang harus kamu ingat betul. Kalau gini itu menjadi E1 tambah E2. Kalau yang ini menjadi E1 kurangi E2. Tolong camkan betul itu. Tandanya itu tetap punya pengaruh. Jadi GGL2-nya 0,5 dari mana, Pak? 0,5 dari mana? Dari sini. Ini kan GGL1 tambah GGL2 sama dengan I kali R per 2. Tahu? Dari rumus ini. Oke. Ya. Nah, ambil GGL1. Ini 0,5. Ini 0,5. Arusnya 0. Berarti GGL-nya diganti 0,5, arusnya diganti 0. Nah, 0 kali bilangan berapapun nilainya kan 0. Betul? 0 kali bilangan berapapun hasilnya 0. Oh, kalau gitu kan ini saya pindah ke sini, berarti GGL2 sama dengan 0,5. Betul? Betul nggak? Oh iya. Iya. Min GGL2 pindah ke kanan jadi plus ya? Betul. Cakep. Itu langsung ketemu dong, Mbak? Apanya? Langsung ketemu, GGL2 langsung ketemu. Jadi beda potensial BE-nya juga langsung ketemu? Oh enggak, kan dirubah. Dia bilang pada saat GGL
1, 2 kali GGL2, berapa beda potensial BE? Ya kan? Nah, kalau tadi kan ini kita tahu 0,5, tapi ini 0,5, berarti kalau 0,5 kali 0,5, 0 dong. Itu arusnya kan belum ada pengaruh. Pengaruh dari mana? Belum ada pengaruh dari GGL2-nya. Padahal GGL2 berapa nih? 0,5 kan? Betul nggak? Iya. Oke. Terus nomor 6, saya minta Dani nomor 6. Dani nomor 6. Ya, bentar. Dani. Ini lebih mudah, Dani. Ini nggak sesulit nomor 4 dan 5. Nomor 6 ini lebih mudah. Besar Yuk, hambatan R dan arus yang terbaca pada ampermeter pada rangkaian adalah. Oke. Saya mau tanya. Ini berapa volt, Dani? Yang ini. Berapa volt? 12. 12. Oke. Kemudian ini ada arus. Ini A1 ya, Dani ya? Iya, Pak. Betul. Terus ini ada A2. Ini ada hambatan berapa, Dani? 3 3 ohm. Oke. Yang ini hambatannya berapa, Dani? R. R. Yang ditanyakan apa, Dani? Ampermeter pada rangkaian. Ampermeter yang mana? Ampermeter yang mana? A1. A1. Bukannya A1 sudah ada nilainya, berapa ampere itu? 5. Oh, sorry. Ini A2, sorry. Ini A1, Dani. Ini A1, ini A2. Ini berapa ampere? 5. 5. Betul. Oke. Dani, kamu gunakan ini, Dani. Bahwa GGL sama dengan I kali hambatan luar tambah hambatan dalam. Nah, dianggap karena tidak ada keterangan, maka ini hambatan dalamnya 0, Dani. Ini arusnya ke sana. Kenapa? Ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, kemudian ininya masukkan ke sini, Dani. Nah, terus ini masukkan ke sini. Kalau gitu ini sama dengan 12. 12 sama dengan berapa, Dani? 5. 5. Ini hambatannya hambatan total, Dani. Hambatan total. Tadi hambatan totalnya berapa, Dani? Kalau paralel berarti Enggak, ini dulu sama dengan 12 ya, sama bagi dengan 12/5. 5 ohm ya. Oke. Iya. Atau sama dengan 2,4 ohm. Selanjutnya kalau paralel gimana, Dani, caranya menghitung hambatan paralel? Seper R. Seper R1. R1 tambah seper R2 ya. Oke. Iya. Berarti bahwa seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Seper R2. Terus ini saya tuliskan, kalau saya tulis 12/5 gini boleh, Dani? Boleh. Boleh. 5-nya saya taruh atas boleh ya? Boleh. Oke. Sama dengan seper R1-nya adalah 3. Ditambah seper R2-nya ini sama dengan R. Jadikan per berapa, Dani? Jadikan per berapa? 3R. Enggak dong, ini ke sini pindah kiri. Ini kan kalau dipindah dulu sama dengan 5/12 dikurangi sepertiga, gitu kan? Ya. Jadikan per 12 berapa, Dani? Berapa, Dani? Penyebutnya ini 12 nih. Ini 12, ini 5, ini 4 ya. Sama dengan seper R. Berarti R-nya
sama dengan 12 ohm. Saya mau tanya, Dani, sekarang nggak usah ngitung, tapi logika aja. Kalau 12 bagi 3 berapa, Dani? 4. Oke, berarti ini sama dengan 4 ampere. Sedangkan ini berapa ampere, Dani? 5. 5. Supaya 5 ini harus berapa? 1. 1. Oke. Kalau gitu yang ditanyakan tadi A berapa, Dani? A1. A1 sama R-nya ya. Sama R-nya. Berarti R-nya ketemu ini dong. Ketemu Iya. ini. A1-nya ketemu 4 ampere ya? Iya. Atau sebenarnya gini, Dani. Nggak usah ngitung itu dulu. Nggak usah ngitung ini dulu. Gini, Dani. Kan Dani masih ingat SMP dulu ada rumus gini. Bahwa V sama dengan I kali R ya? Betul? Iya. Betul. Sekarang 12 bagi 3 berapa? 4. 4. 4. Oke. Oke, kalau ini 5, ini 4, ini 1 ampere ya? Iya. Oke. Berarti ini berapa volt? 12. 12. 12 bagi 4 di 3. 3. Sekarang 12 bagi 1 berapa? 12. 12. Ketemu kan, Dani ya? Nggak usah dijabarkan gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Bisa kan? Bisa nggak? Coba. Saya ulangi. Oke. Ini 5 ampere. Ini 12, berarti ini ke sini juga 12, Dani ya? Iya. Ya, oke. 12 bagi 3, 4. Hati-hati. Oh, ini 5 ampere, ini 4. Berarti ini kebagian 1 dong. Iya kan? Nah, sekarang kalau 12 bagi 4, 3. 12 bagi 1 berapa? 12. 12. Iya kan? Nggak usah pakai rumus kan, Dani ya? Pakai logik aja kan? Nah, Iya. oke. Ya, oke. Ya. Pak, sebenarnya tuh R kecil tuh apanya sih, Pak? Hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam baterai. Di sini R kecil. Iya. Tapi kalau nggak ditulis itu berarti 0. Ya, kalau tidak ditulis berarti 0. R-nya 12, I-nya adalah 4 ampere.
Saya mau tanya sekarang. Gaya magnet. Di sekolah nampaknya kalian mendapatkan gaya Lorentz. Betul nggak? Betul. Nah, yang betul gaya magnet atau gaya Lorentz? Yang betul gaya magnet. Nah, gaya Lorentz itu sama dengan gaya Coulomb ditambah dengan gaya magnet. Gaya Coulomb itu muatan kali kuat medan listrik ditambah ini B kali I kali L sin. Atau sama dengan Q kali E ditambah B QV sin alfa. Yang kamu dapatkan adalah selama ini di kelas 12 ini. Nah, ini namanya gaya magnet. Kalau gaya Lorentz itu masih kurang. Karena gaya Lorentz itu ada gaya listrik. Jadi gaya Lorentz itu terdiri dari gaya listrik dan gaya magnet. Nah, cuma buku-buku sebagian besar dan banyak guru-guru yang pahamnya gaya magnet itu dianggap sebagai gaya Lorentz. Padahal belum sama. Ini kan ini nggak ada. Oke. Saya mau tanya, masih ingatkah bahwa gaya ini udah habis ya? Gaya magnet sama dengan B kali I kali L sin alfa. Kalau ini sama dengan B kali Q kali V sin alfa. Saya mau tanya arah gaya magnetnya kemana? Terakhir ini. Kemana coba? Gaya magnetnya kemana? Siapa yang ingat? Kalau ini I, ini B. Arah telapak tangan saya menurut kalian menjauhi atau mendekati? Menjauhi. Menjauhi. Kalau Jauhi. menjauhi tandanya cross. Kalau mendekati tandanya dot. Kalau ini diganti V, ini ganti positif, ini juga masuk. Ini sama dengan dia. Tapi kalau diganti muatan negatif, ini arahnya keluar. Arahnya keluar. Jadi I, B, F, V, B, F, V, B, F ke sini kalau muatan negatif. Saya pernah bilang ke anak-anak bahwa kalau IBF ini nampol, VBF juga nampol, untuk yang positif, untuk yang negatif berarti keluar, yaitu ngepret. Kalau ini nampol, ini nampol. Nah, yang ini adalah ngepret. Oke. Anak-anak, waktunya tidak cukup. Berarti saya masih hutang 3 nomor. Saya minta tolong soal ini disimpan baik-baik. Nanti akan saya bahas pertemuan berikutnya, ditambah soal yang lain. Berarti hari ini kita sudah sampai listrik magnet. Itu adalah bagian daripada UTBK yang mayoritas. Yang mayoritas itu adalah mekanika, kemudian listrik magnet. Yang lainnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Baiklah anak-anak sekalian, mohon maaf waktunya tidak cukup karena kita tadi terlalu banyak menyelesaikan soal yang menggunakan persamaan sehingga cukup lama, dan saya yakin kalian di rumah akan mencoba. Kalau ada yang masih kurang mengerti, kurang dipahami,
tolong ditanyakan baik-baik. Nah, oleh karena itu saya inginkan bahwa nanti di bulan Maret itu soal-soal UTBK, fisika sudah selesai, sehingga kalau akhir Maret, misalkan UTBK di akhir Maret, kalian sudah siap semuanya. Demikian anak-anak sekalian, selamat bekerja, selamat belajar, kerja keras, belajar giat, meraih prestasi. Saya tunggu kalian namanya nanti masuk perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Tolong dipelajari lagi ya di rumah ya.